Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bergantung di mana dan kapan Anda melihat video ini. Selamat datang di video saya. Saya di sini akan berbicara ataupun membahas sedikit terkait dengan tugas UTS komunikasi bisnis, laporan observasi perusahaan. Dan perusahaan yang saya ambil di sini ataupun yang saya observ di sini adalah perusahaan besar yang terkemuka di Indonesia, yaitu adalah Tokopedia. Oke, Tokopedia pasti teman-teman di sini juga tahu apa itu Tokopedia, salah satu startup terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya mungkin itu sudah melalang melintang di dunia di perindustrian global. Dan langsung saja kita langsung ke topik pembahasan. Ini profil saya. Bang Fatur Ramadan, NIM 185211066 dari kelas MBS 7A, materi komunikasi bisnis. Kita masuk ke ruang lingkup yang akan kita bahas nanti. Yang pertama nanti adalah profil perusahaan, lalu kedua ada kegiatan komunikasi dalam perusahaan, yang ketiga ada korespondensi bisnis pada perusahaan, keempat ada pembahasan teori dengan penerapan korespondensi bisnis pada perusahaan, lalu ada surat bisnis perusahaan dan kategori, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Kita langsung masuk ke topik. Di sini ada salah satu slogan yang dimana dibawa oleh Tokopedia, yang mana di sini tertulis Tokopedia bahwasanya membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya Tokopedia tidak hanya ingin berfokus pada dunia bisnis, tapi juga dunia yang lain, sisi-sisi yang lain seperti sosial, lalu lingkungan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Yang pasti Tokopedia menganggap bahwasanya siapapun orangnya, ataupun dimanapun ataupun kapanpun Anda memulai, pasti akan menemukan sesuatu. Dan ini merupakan salah satu visi juga yang dibawa dari Tokopedia yang sangat luar biasa ya. Bisa dilihat di sini membangun sebuah ekosistem suatu sistem gitu ya, yang mana ini cakupannya besar dan dimanapun siapapun itu bisa melakukan ataupun bisa memulai dan juga menemukan sesuatu, tergantung bagaimana dia minatnya di mana. Kita lanjut ke muka pertama ataupun profil dari Tokopedia. Nama PT Tokopedia, pendirinya adalah William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Lalu jenis dari perusahaannya adalah situs web ataupun portal web ataupun juga e-commerce. Resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009, kantor pusat dari Jakarta di Indonesia. Lalu untuk situs web dari perusahaan adalah www.tokopedia.com. Kita berbicara sedikit tentang Tokopedia. Tokopedia ini berdiri sejak tahun 2009. Tokopedia berdiri sejak tahun 2009. Dan sejak tahun itu pula Tokopedia bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang besar di Indonesia, bahkan hingga se-Asia Tenggara. Nah, Tokopedia memiliki visi dan misi melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Ini merupakan suatu misi yang sangat mulia, yang mana memang ekonomi menjadi tonggak utama ataupun pilar utama dalam suatu berdirinya sebuah negara. Dan di sini Tokopedia mencoba mengambil peran tersebut. Lalu Tokopedia dalam operasionalnya itu mendukung pelaku UMKM dalam pengembangan usaha yang ditawarkan dengan cara memasarkan produk secara online bersama pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Nah, di sini Tokopedia dari dulu sampai sekarang ataupun dari awal berdirinya mulai membuat suatu kerangka yang mana sifatnya adalah kolaborasi antara dengan Tokopedia sebagai pihak ketiga dan dari pihak UMKM sebagai pelaku utamanya, dan juga peran pemerintah yang akan supporting dalam regulasinya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya, yang mana ini nanti akan dimasukkan dalam suatu sistem yang dibangun oleh Tokopedia.
Lalu berbicara tentang Tokopedia Journey, sejak tahun 2016 Tokopedia mulai menghadirkan beberapa produk teknologi vintage seperti dompet digital, kredit modal digital, kredit virtual, proteksi, scoring investasi, dan layanan keuangan lainnya. Lalu di tahun berikutnya Tokopedia meluncurkan produk deals untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan penawaran travel dan activity sehingga bisa membantu bisnis lapangan melebarkan sayap melalui platform online. Nah, di sini Tokopedia melihat potensi bahwasanya banyak masyarakat ataupun para teman-teman kita itu kadang kesulitan dalam mencari akomodasi, mulai dari hotel, lalu transportasi mungkin, ataupun juga akomodasi yang lain. Nah, di sini Tokopedia memberikan ataupun membuat produk yang mana masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, entah itu dalam segi budget ataupun kualitas. Dan ini juga menjadikan suatu ladang baru bagi para pelaku bisnis untuk melebarkan bisnisnya melalui virtual ataupun situs-situs online, yang mana ini diwakili oleh Tokopedia. Lalu di tahun-tahun selanjutnya Tokopedia memiliki produk yang sangat-sangat bagus, yaitu adalah Tokopedia Salam, sebuah platform yang membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan seharian. Nah, kebutuhan harian ini bermacam-macam ya, seperti entah itu makanan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhan sandang dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang kemungkinan ini sangat-sangat melekat dengan kebutuhan masyarakat. Dan bahkan Tokopedia Salam mempunyai suatu fitur yang sangat bagus ya. Salah satunya adalah fitur halal fitur, yaitu sebuah fitur yang memudahkan dalam menemukan produk halal. Nah, produk halal ini sudah menjadi hal yang seperti kewajiban, yang mana ada beberapa halal ataupun lebih lingkupnya dalam agama Islam harus dituntut untuk mengkonsumsi produk-produk halal, entah itu berupa makanan, minuman, ataupun juga produk-produk yang sekiranya dipakai bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, tapi untuk produk-produk yang sekiranya itu apakah suatu kegiatan ataupun mungkin produk-produk yang memang itu kebutuhan harian lainnya ataupun untuk penunjang aktivitas. Nah, ini dari Tokopedia Salam pun mencoba memberikan fitur-fitur seperti itu. Lalu tentang Tokopedia yang lain, Tokopedia beberapa kali telah menerima banyak penghargaan seperti Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economic Awards pada tahun 2016. Lalu menjadi top 3 atau 3 teratas aplikasi di Google Play, yang mana ini paling banyak diminati ataupun berada pada 3 tertinggi pada mesin pencarian Google Play. Lalu yang ketiga ada Fastest Value Growth dalam acara Brands Top 50 Most Valuable Indonesian Brands. Lalu ada juga Best Companies to Work For dari HR Asian Award. Lalu ada juga Marketers of the Year. Nah, ini beberapa penghargaan yang diterima oleh Tokopedia selama berjalannya perusahaan. Nah, kita masuk ke sisi selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya terkait dengan kegiatan komunikasi di dalam organisasi Tokopedia. Dalam 10 tahun terakhir ataupun selama berjalannya Tokopedia mencoba mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjalan secara online. Nah, ini suatu terobosan baru dari Tokopedia bahwasanya untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, Tokopedia dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang ekonomi pun juga ikut serta dalam kemajuan teknologi tersebut, yaitu melalui berjualan secara online. Suatu inisiatif yang dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun, dimanapun. Nah, ini yang memang sejalan dengan adanya perkembangan teknologi. Internet itu merupakan suatu platform yang kita bebas berselancar di situ, ataupun kita bebas melakukan apapun, termasuk untuk berbisnis. Jadi Tokopedia memanfaatkan peluang tersebut untuk
melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan dalam dunia internet. Nah, platform-platform yang disediakan dari Tokopedia mulai dari berjualan ataupun beberapa pemenuhan jasa itu senantiasa dilaksanakan oleh Tokopedia. Tujuannya untuk melaksanakan ataupun mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Lalu kegiatan komunikasi dalam organisasi Tokopedia. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan oleh Tokopedia di dalam organisasinya ataupun di dalam perusahaannya. Selama pandemi, nah ini menjadikan Tokopedia juga harus menyesuaikan dengan hal-hal seperti ini. Salah satunya adalah dengan melaksanakan dynamic organization masa pandemi COVID-19. Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan Tokopedia pada saat ini adalah menerapkan sistem tersebut. Yang mana sistem tersebut meliputi yang pertama, Tokopedia memberlakukan pembatasan pada acara yang mengharuskan untuk karyawannya melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ini merupakan bentuk dukungan dari Tokopedia untuk memotong aliran pandemi ya, aliran penyebaran COVID. Jadi mereka tidak melaksanakan dinas luar, hanya saja mereka tetap fokus pada perusahaan. Lalu menerapkan antisipasi pada tamu yang telah diketahui melaksanakan perjalanan pada daerah terinfeksi. Nah, ini masih masuk dalam segi screening ya. Lalu Tokopedia juga melakukan pendataan terhadap nakama ataupun suatu istilah sebuah discipline research paper has not been peer reviewed. Lalu karyawan Tokopedia yang tidak memiliki kelengkapan perangkat teknologi dan menyiapkan perangkat peminjaman serta akses VPN untuk memudahkan para nakama tadi dalam berkomunikasi. Nah, jadi ada sebuah aplikasi tersendiri untuk penyediaan komunikasi. Lalu Tokopedia juga mengadakan learning service ataupun sebuah pembelajaran yang bertahap dan itu dilaksanakan secara online. Nah, jadi tidak hanya mahasiswa dan para pegiat pendidikan yang melaksanakan kegiatan online, tapi sekelas Tokopedia pun juga melaksanakan hal tersebut. Lalu para karyawan juga melaksanakan WFH, terus dan terakhir Tokopedia melakukan digital organization dan juga digital transformation. Nah, ini hal yang memang sedang digencar-gencarkan para kebanyakan perusahaan, yang mana bagaimana agar tetap suatu perusahaan itu berjalan walaupun dengan kondisi yang memang serba dibatasi, terutama pada kegiatan operasionalnya. Nah, di sini dari Tokopedia melakukan digital organization dan juga digital transformation. Lalu masuk ke sisi ataupun portal selanjutnya terkait dengan kegiatan komunikasi di dalam pemasaran. Nah, bisa dilihat di sini kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Tokopedia sangat-sangat beragam. Karena mereka tahu betul akan persaingan antar e-commerce yang di Indonesia. Nah, akhirnya Tokopedia selalu memiliki strategi untuk menjadi yang terbaik di sektornya. Hal yang dilakukan adalah aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok mungkin, dan YouTube, dan juga platform yang lainnya. Lalu mencoba menarik perhatian dengan loyal gift. Nah, ini yang sering sekali dicari para pegiat ataupun netizen ya. Giveaway, diskon, cashback, dan loyal gift lainnya. Lalu Tokopedia juga selalu aktif dalam event-event nasional seperti Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, yang selalu dinantikan para penduduk seantero wilayah. Yang mana pada kegiatan-kegiatan itu pasti akan banyak massa yang menggeruduk aplikasi e-commerce. Nah, Tokopedia pun tidak ketinggalan akan hal itu. Dan kegiatan komunikasi dalam pemasaran lain yang dilakukan oleh Tokopedia adalah mengajak ataupun memiliki brand ambassador untuk membantu dalam marketing mereka ataupun pemasaran mereka. Nah, sejak tahun 2014 Tokopedia sudah menggandeng beberapa nama influencer ataupun tokoh-tokoh publik yang ada di Indonesia. Seperti pada tahun 2014 Chelsea Islan direkrut menjadi brand ambassador dari Tokopedia, yang mana Chelsea Islan ini sebagai brand ambassador yang mempresentasikan Tokopedia. Lalu pada tahun selanjutnya ada Isyana Saraswati yang menjadi brand ambassador yang mewakili Tokopedia juga. Nah, ini menjadi refleksi sendiri dari Tokopedia bahwasanya
mereka turut menggandeng public figure yang ada di Indonesia seperti Chelsea Islan dan juga Isyana Saraswati. Lalu pada tahun 2019 dari Tokopedia mulai melebarkan sayapnya ke pasar internasional. Mereka tak tanggung menggandeng BTS, salah satu boyband ternama di Korea Selatan yang memang sedang naik daun ataupun sangat-sangat tenar ya, walaupun saya sendiri nggak terlalu tahu, tapi yang pasti BTS ini memang menjadi dentuman yang sangat besar bagi Tokopedia, karena dari hal tersebut memanfaatkan mungkin fanbase dari BTS sehingga Tokopedia mendapatkan ya atensi yang sangat-sangat besar. Dan bahkan di tahun 2021 pun mereka kembali merekrut ataupun bekerja sama dengan Blackpink. Nah, kalau Blackpink ini saya tahu sebagai brand ambassador selanjutnya dengan kolaborasi bersama BTS. Nah, jadi dari BTS yang tahun 2019 masih dilanjutkan kontraknya, ditambah dengan kerjasama brand ambassador oleh Blackpink. Nah, ini menjadi penguat tersendiri bagi Tokopedia untuk berlangsungan perusahaan, karena memang BTS dan Blackpink ini memiliki fanbase yang sangat-sangat besar ataupun masa fans yang sangat-sangat banyak. Jadi otomatis Tokopedia semakin dikenal. Nah, kita masuk ke beberapa materi inti terkait dengan korespondensi bisnis dalam perusahaan Tokopedia. Korespondensi bisnis di sini ya merupakan suatu kegiatan korespondensi antar satu pihak dengan pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Nah, ataupun mungkin lebih sederhananya surat menyurat, persuratan, ataupun juga gaya komunikasi yang dilaksanakan oleh Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya temukan. Salah satunya adalah korespondensi ekstern, yaitu customer. Komunikasi yang dilakukan perusahaan Tokopedia dengan customer adalah salah satunya dengan mengirim pesan bantuan yang bertujuan untuk memfasilitasi customer dalam menyelesaikan masalah terkait transaksinya. Nah, ini semacam kotak pertanyaan ya. Jadi apapun yang menjadi problem oleh pengguna Tokopedia, nah Tokopedia menyediakan fasilitas ataupun fitur tersebut untuk bertanya ataupun menanyakan suatu masalah. Nah, contoh berikut salah satu yang dimiliki oleh Tokopedia. Lanjut ke korespondensi dalam perusahaan Tokopedia terkait dengan partnership, nah ataupun kerjasama di sini. Tokopedia bersama dengan Gojek melakukan sebuah kerjasama merger, yang mana penyatuan dari kedua perusahaan. Nah, dari Gojek dan Tokopedia menghasilkan satu perusahaan baru ataupun menjadi satu grup bernama Grup GoTo, perusahaan transportasi daring Gojek dan e-commerce Tokopedia mengumumkan aksi korporasi dua perusahaan untuk menjalani proses merger menjadi Grup GoTo. Tokopedia dan juga Gojek melakukan hal tersebut karena memang mungkin visi dan misi mereka itu sama. Tapi yang pasti adalah mereka tetap dalam tujuan dan visi yang sama untuk melaksanakan ataupun mendorong perekonomian negeri. Lanjut dengan kaitan antara teori dengan penerapan korespondensi bisnis pada perusahaan Tokopedia. Nah, di sini ada 4 teori yang ada pada materi. Yang pertama adalah fungsi surat, lalu bahasa dan pesan, gaya penulisan, dan juga tujuan. Masuk pada fungsi surat, yang pertama adalah surat bisnis pada Tokopedia berfungsi sebagai untuk menjangkauan berbagai area untuk menarik customer dan seller bergabung dan bertransaksi menggunakan Tokopedia, lalu membangun niat baik dan goodwill yang bisa membangun citra perusahaan Tokopedia. Lalu yang ketiga adalah sebagai catatan referensi masa depan.
Dan ada juga bahasa dan pesan terkait dengan bahasa yang digunakan Tokopedia cenderung terstruktur, jelas dan menarik. Pesan yang disampaikan adalah bukan hanya tentang baik Tokopedia, tetapi juga baiknya lingkungan itu tumbuh. Nah, ini juga mendorong bahwasanya Tokopedia tidak hanya bekerja sendiri, tapi mereka juga memperhatikan lingkungan sekitarnya, mulai dari pengguna ataupun pelaku. Lalu gaya penulisan formal dan informal ya. Pihak Tokopedia menanggapi para customer dan seller menggunakan gaya penulisan formal dan informal. Gaya formal terlihat pada saat Tokopedia mengirim pesan email pada customer maupun seller. Lalu gaya informal terlihat pada saat layanan Tokopedia Care, yang mana itu bisa diberikan kepada para karyawan, para internal perusahaan, dan juga para pengguna setia dari Tokopedia. Lalu tujuan dari Tokopedia sendiri menyajikan informasi faktual, di mana Tokopedia selalu memberi informasi secara benar sesuai kondisi yang terjadi, mulai dari pemberitahuan, notifikasi penting, kejadian-kejadian insidental maupun tentatif. Tentatif di sini maksudnya kadang informasi yang diberikan Tokopedia berubah-ubah waktunya, mulai dari adanya loyal gift, lalu ada juga terkait dengan kejadian-kejadian insidental seperti Harbolnas dan lain sebagainya. Mereka semua memberikan informasi-informasi tersebut secara faktual. Nah, masuk ke surat bisnis, beberapa contoh surat bisnis dari perusahaan Tokopedia dan juga beberapa kategorinya di sini adalah terkait dengan memo dan juga proposal kerjasama. Memo sendiri di sini ataupun surat kerjasama dari Tokopedia selalu dikirim ataupun selalu mendapatkan dari surat elektronik ataupun surel. Tokopedia selalu memberikan surat-surat tersebut dalam bentuk email ya, mulai informasi kepada customer, seller maupun kepada karyawannya. Pun sebaliknya, dari para pengguna kepada karyawan pun memberikan semua persyaratan melalui media elektronik yaitu email. Memo Tokopedia selalu aktif dalam memberi informasi secara cepat lewat email, dan pesan tersebut digunakan sebagai media komunikasi. Nah, memo di samping salah satu contoh yang dilakukan oleh Tokopedia. Lalu proposal kerjasama pun dapat dikirimkan mungkin bagi para seller ataupun ingin mengajukan kerjasama dengan Tokopedia, bisa juga melalui kotak bantuan yang disediakan Tokopedia, yaitu bagi pengguna Tokopedia yang ingin mengajukan kerjasama atau Tokopedia dalam membangun usaha ataupun mengajukan sebagai mitra, bisa mengirimkan proposal kerjasama dengan mengirimkan email ke communication@tokopedia.com dengan subjek permohonan kerjasama. Nah, untuk contoh-contoh suratnya Tokopedia juga memilikinya, hanya saja memang bentuknya sangat-sangat umum, jadi tidak masalah mau menggunakan seperti apa, tergantung kebutuhan dari klien ataupun orang-orang yang ingin mengajukan kerjasama bersama Tokopedia. Dan untuk surat asli yang diberikan dari Tokopedia, ya surat-surat yang dikirimkan melalui email, karena memang Tokopedia benar-benar mendukung penuh kegiatan operasionalnya secara digital, termasuk dengan surat-surat bisnis, surat-surat internal maupun eksternal, informal maupun formal, terus resmi maupun non resmi, dikirim melalui email. Dan untuk contoh-contoh suratnya agak susah untuk mencarinya karena memang itu kerahasiaan dari perusahaan sendiri. Namun untuk contoh-contoh yang bisa diberikan adalah contoh-contoh yang didapat dari pesan elektronik yang dikirimkan dari Tokopedia. Oke, masuk ke bagian terakhir terkait dengan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari tadi adalah Tokopedia merupakan perusahaan besar yang sudah terbukti dengan apa yang mereka bentuk dalam 2 dekade ini. Menjadi sebuah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang visioner dan mampu mewujudkannya, Tokopedia menjadi percontohan bagi para mitranya dalam memiliki kerangka berpikir sebuah bisnis, di mana bisnis bukan hanya dia sendiri yang sukses, namun juga sukses untuk lainnya. Kegiatan komunikasi dan korespondensi dilakukan secara struktural dan berfungsi sebagaimana fungsinya. Terkaitan antar materi yang dipelajari serasa melekat dengan apa yang dilakukan oleh Tokopedia.
Sarannya, Tokopedia sudah memasuki 1 dekade selama waktu berdiri. Waktu yang lama untuk sebuah bisnis, ataupun mungkin waktu yang cukup untuk bagi sebuah bisnis yang besar. Tokopedia harus tetap solid dengan tantangan ke depan, mulai dari globalisasi hingga bonus demografi. Tantangan tekanan teknologi juga harus menjadi bahan khusus Tokopedia dalam melanjutkan tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Galang Fatur mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.